Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Khususan mu'alifu hadhihi kutub usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai seperti biasanya ya, kita maknain matannya biar sisi pesantren rasa lirboyanya tidak hilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati ai hadza kitabut taharah. Kitabut Taharati utawi iki iku bab nerangake kitab taharah. Almiyahu utawi pira-pira banyu. Alati kang yajuzu kang sah, wenang, boleh. Sah artinya opo atadhiru bersuci. Biha kelawan alati iku sab'u miyahin, pitu pira-pira banyu. Sab'u miyahin ma'us samai rupane banyu langit, maksudnya banyu udan. Wa ma'ul bahri lan banyu segara, air laut. Wa ma'un nahri lan banyu kali, bengawan kali sama ya. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumber. Wa ma'us salji lan banyu salju. Salju itu es yang udah mencair maksudnya ya. Wa ma'ul baradi lan banyu embun. Nah, sampai di situ aja dulu. Kita jelasin satu-satu. Kitabu Ahkamit Taharah, dilihat yang tengah. Kitabu Ahkamit Taharah utawi iki iku bab nerangake pira-pira hukume taharah. Wal kitabu lughatan masdarun bi makna dhammi wal jam'i. Kitab sendiri itu secara bahasa Arab maksudnya artinya adalah mengumpulkan, kumpul. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Nah, sedangkan menurut istilah kitab itu adalah jenis dari beberapa hukum. Wa amal babu, anapun utawi bab, sedangkan bab maksudnya fa ismun li nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Jadi setelah kitab nanti di dalamnya ada bab gitu ya. Nah, ada sirinya kenapa kitab-kitab fikih itu selalu dimulai dari tentang ibadah. Nah, di sini ada syarahnya tentang ibadah. Wa'lam anal fuqaha qaddamul ibadata 'alal muamalat. Nah, para ulama fikih terutama itu kenapa mendahulukan ibadat daripada muamalah. Muamalah itu transaksi sosial itu ya. Ihtimaman bil umurid diniyati dunad dunyawiyati. Maksudnya menganggap mementingkan atau mendahulukan perkara agama akhirat dibanding kepentingan dunia. Wa qaddamu minha at-taharah li'annaha miftahus shalah. Nah, dari ibadah-ibadah itu kenapa taharah dulu yang dibahas? Karena taharah itu kuncinya salat. Li'annaha miftahus shalah. Allati ya ahamul ibadah, di mana salat itu adalah paling penting-pentingnya ibadah. Jadi ibadah yang paling penting itu salat. Walidzalika warada miftahul jannati as-shalah wa miftahul jannati as-shalah. Sehingga sampai ada hadis yang kalian kenal selamanya adalah miftahul jannah la ilaha illallah. Ternyata ada hadis juga bahwa kuncinya surga itu adalah salat. Miftahul jannah as-shalah. Miftahul jannah as-shalah itu. Wa miftahu shalah at-tahur. Sedangkan kuncinya salat itu harus
suci. Kalau nggak suci nggak bisa sholat. Nah, tadinya wudhu itu nggak wajib karena sholat wajib, maka wudhu menjadi wajib. Kaidahnya malayatimul wajib ilabihi fahuwa wajibun. Jadi kalau sesuatu kewajiban itu tanpa sempurna, tanpa ada sesuatunya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Jadi wudhu itu tadinya nggak wajib, karena sholatnya wajib, wudhunya jadi ikut wajib. Karena sholat tanpa wudhu nggak bisa, nggak jalan, tidak sah. Ya. Kita lanjutkan. Wat toharatu bi fathit to'i lughatan an-nadhafah. Nah, toharoh itu secara bahasa artinya adalah nadhafah, bersih. Nah, bersih ini maksudnya apa nih? Bersih di sini maksudnya adalah wa taharatu bi lughatan an-nadhafah ay minal akdzari, maksudnya bersih dari hal-hal yang jember itu menjijikkan. Walau tohirotan, meskipun barangnya itu suci, kal muhoti, seperti ingus itu enggak najis tapi jijik ya. Kalau orang ingusan dianggap tidak bersih. Jadi walaupun itu suci, tapi kalau menjijikkan dianggap enggak bersih. Hisyatan kanat kal anjasi, baik itu kelihatan seperti najis itu kan kelihatan, jadi bersih dari najis maksudnya. Au maknawiyatan, atau yang maknawi itu enggak kelihatan, kal uyubi, sebagaimana misalnya perbuatan cela. Wa fil hadisi innallaha nadifun ay munazzahun anin naqais yajibun nadfa. Jadi misalnya tukang maling, jadi kok orang tukang maling berarti dia tidak bersih. Itu arti toharoh secara bahasa. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma syar'an, sedangkan menurut syariat, menurut ahli fikih maksudnya ya, fa fiha tafasirun katsiratun, banyak tafsir, banyak definisi lah gitu, banyak tafsir. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah. Nah, sedangkan menurut istilah toharoh itu maksudnya adalah melakukan sesuatu yang dengan itu orang diperbolehkan sholat. Ay min wudu'in wa ghuslin wa tayamumin wa izalatin najasatin, yaitu wudu, mandi besar maksudnya ya, tayamum, kemudian menghilangkan najis, membersihkan najis. Jadi toharoh itu ada 4, wudu, mandi, tayamum, kemudian menghilangkan najis, membersihkan najis. Jelas ya? Amat tuharatu bidhammi, sedangkan tuharoh dibaca tuharoh, faismun libaqiyatil ma'i. Kalau tuharoh itu adalah airnya, alatnya. Libaqiyatil ma'i. Nah, maksudnya apa itu? Kita lihat secara berikutnya. Amat tuharatu bidhammi faismun libaqiyatil ma'i ay 5 fadula min ma'i taharatihi. Maksudnya air yang nempel maksudnya. Kalladzi yabqa fi nahwil ibrik, yaitu air yang nempel di air, seperti tangan kena sinar nih. Tangan kita kena sinar, sinarnya nempel di tangan kan? Nah, itu yang disebut tuharo. La fi nahwi bi'rin, maksudnya bukan yang masih di dalam sumur, itu bukan tuharo. Yang disebut tuharo itu yang kita pakai wudhu, pakai mandi, kemudian air itu yang nempel di tangan, nempel di badan kita, itu namanya tuharo. Oke, kita lanjutkan. Walam makanal ma'u alatan litoharoh istatrodal musonef li anwa'il mahi. Nah, karena air itu merupakan alat toharoh, maka kemudian yang menulis kitab ini akan menjelaskan beberapa macam air yang boleh dibuat toharoh. Al-miyahu allati yajuzu ayasihu atat hirubiha sab'u miyahin.
Nah, air-air yang bisa dibuat bersuci, yang nanti bersuci kita itu sah, itu ada 7 air. Ma'us samai, air langit. Maksudnya apa itu? Ai an-nazilu minha wa huwa al-matar, yaitu air yang turun dari langit yang kita sebut air hujan. Nah, hujan itu boleh kita buat. Wa ma'ul bahri, air laut. Ai al-milhi, maksudnya air laut yang asin itu, ya. Wa ma'un nahri, ai al-halwa, ai al-hulwi, ya. Maksudnya adalah air tawar, air sungai, air bengawan itu ya. Itu boleh dibuat suci, boleh mandi, boleh wudu. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Nah, kita jelaskan air sumur itu yang bagaimana. Kita lihat salah berikutnya sana. Wa ma'ul bi'ri wa huwa as-saqafu al-mustadiru an-nazilu fil ardi. Maksudnya air yang kalau zaman dulu kan buat lubang begitu ya. Nah, sekarang udah nggak zaman, dibor air itu ya. Air dibor, bunderan gitu masuk ke bumi, di apa? Digali, kemudian keluar air, itu namanya air sumur. Wa minhu bi'ru zamzama, termasuk air sumur juga adalah sumur zam. Jadi air zam-zam. Fala yukrahu istimalu ma'ihi, maka boleh tidak makruh kita mandi atau wudu dengan air zam-zam. Walau fi izalatin najasati, sekalipun itu air zam-zam itu dipakai untuk membersihkan najis, boleh, nggak makruh. Lakinnahu khilaful aula, namun itu tidak patut, kalau bahasa Jawa ya ora patut, nggak pantas lah gitu ya. Wah, ini zam-zam buat apa misalnya, nah itu jangan ya, walaupun nggak makruh tapi itu tidak patut gitu, boleh tapi. Kemudian kita lanjutkan lagi setelah air sumur termasuk air zam-zam ya, air sumur zam-zam. Kemudian yang berikutnya ma'ul aini, air sumber mata air. Nah, mata air ini yang mana nih mata air? Kita lihat di sana ada wa ma'ul bihi wa ma'ul aini wa huwa asyakku fil ardi yan ba'u minhul ma' ala sathiha ghaliban. Maksudnya adalah air yang kalau di Jakarta susah ya, ini adanya di kampung, di gunung-gunung gitu adanya, di gunung, di sawah gitu adanya. Itu wahia salah satu aksamin. Nah, ini kayaknya salah cetak ya, salah satu aksamin ya, bukan salah satu. Nanti apa maknanya salah satu? Wahia salah satu aksamin. Nah, mata air itu ada 3. Ardiyatun, salah satu aksamin ardiyatun yang bangsa di bumi. Kan nabiati min ardin au jabalin, maksudnya yang keluar di gunung atau di sawah gitu ya. Di bumi itu di sawah, biasanya yang ada mata air itu di sawah, di gunung-gunung di sana adanya. Kalau di Jakarta susah ya. Ardiatin wa hayawaniyatin, nah ini juga kurang titik. Surotan, atau yang hayawaniyah, bukan bangsa bumi. Kan nabiati minaz zulali wa huwa syai'un yan akidu min tukhonin yartafi'u minal ma'i ala suratid dud. Nah, ini agak aneh, kalian mungkin belum pernah lihat ini ya. Jadi ada air bening kemudian keluar kayak asap gitu, bentuknya seperti ulat gitu ya, bentuknya seperti ulat. Fi nahwi salji, biasanya ada kayak semacam salju gitu, bentuknya kayak ulat. Wa laisa bidudin, tapi itu bukan ulat yang keluar itu. Li'annahu yanma'u inda aru udil hararati lahu, karena itu nanti akan mencair setelah kena panas. Nah, jadi itu air sumber. Wa insaniyatun, atau bangsa insaniyah, karena bi'ati min baini asabihi, seperti air yang memancar dari sela-sela jari tangan
Nabi itu pernah dulu. Jadi salah satu mukjizat Nabi di samping Al-Quran dan hadis itu, Nabi itu bisa keluar air dari sela-sela tangannya. Nah ini termasuk juga. Ya, kita lanjutkan. Wa ma'us salji, kita pakai yang ini aja, jadi nggak bolak-balik. Wa ma'us salji bi fathis sa'i al musallasati wa huwa an-nazilu minas sama'i ma'ian, yaitu air yang turun dari langit, sebenarnya cair. Summa yujmidu alal ardi min syiddatil baroti, kemudian setelah sampai bumi dia membeku. Ini salju ya. Walau jatuh illa fi biladil baridati, ini enggak ada kecuali di negara-negara yang dingin, misalnya Kasyami, Syam itu Syria sono ya, atau yang dekat-dekat kutub itu kan ada salju. Kemudian wamaul barodi, wamaul barodi itu air embun. Nah, embun itu apa? Bi fathiroi wa huwa an-nazilu minas sama'i jamidan, sebenarnya itu turun dari langit itu masih keras ya, kalmilhi, seperti garam. Tumayan ma'u alal ardi, kemudian setelah sampai bumi dia mencair. Kama yujatu fi Makkah, di Mekah juga ada embun. Nah, kalau di kita malah banyak ya. Kemudian fajmi'u hadhihi sab'ata qauluka. Nah, di sini kita lanjutkan di sini ya. Wa ma'ul bi'i udah tadi ya. Wa yajmi'u hadhi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Nah, 7 itu sebenarnya kumpul di ma nazala minas sama' aw naba'a minal ard. Jadi 7 itu sebenarnya kalau enggak dari langit ya dari bumi. Ala ayyi sifatin kana. Jadi sesuai asalnya. Asalnya maksudnya kita temukan bagaimana. Kalau tadinya asin berarti ya tetap asin. Berarti air laut kalau tiba-tiba berubah menjadi tawar tidak bisa dipakai wudhu atau mandi, maksudnya tidak sah gitu, karena dianggap sudah berubah. Atau air tadinya tawar terus berubah menjadi asin, sama, tidak bisa dipakai untuk wudhu juga. Nah, kemudian sebagai penutupnya ini ada macam-macam air yang menurut para ulama paling afdol. Mana itu? Kita lihat ada di sana. Ada di syarah yang berikutnya. Tambihun afdolul miyahi mana ba'am baini asabihi sallallahu alaihi wasallam, tsumma ma'u zamzama, tsumma ma'ul kautsar, tsumma nail Mesir. Jadi air yang paling afdol, yang paling utama itu adalah air yang keluar dari sela-sela tangan Nabi. Yang berikutnya yang afdol kedua adalah air apa tadi? Mimbaina sawi. Kemudian yang kedua adalah air Zam-Zam malahan. Yang kedua air Zam-Zam. Yang ketiga baru Kautsar, telaga Kautsar. Di mana itu Al-Kautsar? Ya nanti. Telaga Kautsar itu adanya di akhirat. Kemudian yang berikutnya sungai Nil, Suma Bakil Anhar. Kemudian baru sungai-sungai yang lain seperti di Indonesia. Sehingga sampai ada dinadumkan wa afdalul miyahi ma'un qad naba mim baini sobi innabil mutabba. Jadi utama-utamaannya air itu adalah air yang keluar dari sela-sela tangan Nabi. Kemudian yang berikutnya yalihima uzam-zama fal kautsar fanailu misra tsumma bakil anhar. Kemudian yang berikutnya Zam-Zam, air Zam-Zam, kemudian air telaga Kautsar, kemudian sungai Nil yang ada di Mesir sana, kemudian baru air kali dan bengawan yang lain. Kemudian yang berikutnya summal miyahu ala arbaati aksamin wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.